Gimana kabarnya ini? Ya? Ya? Ya semua? Ada yang sakit? Ya. Nggak ada, alhamdulillah. Coba berdiri mas. Berdiri dulu. Silakan dirapikan dulu baju. Ya, silakan dirapikan baju, terutama yang masih keluar bisa dimasukkan dulu. Oke, makasih mas. Lagi mas. Nah, silakan. Turun ke sini, yuk. Sini. Nah, yang di sana maju lagi. Oke, silakan duduk mas. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Sebelum dimulai pembelajaran, ya, pagi hari ini ketua kelas siapa? Silakan dipimpin berdoa dulu. Ya, terima kasih. Semoga berdoa doa kalian pada pagi hari ini diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dan niat kalian untuk mencari ilmu dari rumah sampai sekolah sampai pagi ini mudah-mudahan dapat ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih anak-anakku sekalian. Hari ini kelihatannya komplit ini ya. Nih ya mas. Nih, alhamdulillah kalau begini. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini Pak Rosak akan memberikan materi alat ukur mekanik presisi. Nah, sebelum saya menyampaikan alat ukur mekanik presisi, ada yang tahu tidak alat ukur itu apa? Coba. Ada? Ada yang tahu alat ukur itu apa? Tunjuk jari silakan. Oke mas. Alat ukur pak. Alat untuk mengukur. Alat untuk mengukur. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Ya, kok kelihatannya kok masih lemas-lemas. Ini harus lihat dulu ini ya. Lihat dulu ya. Kita ulang aja kalau lemas ini. Lihat dulu ya. Biasanya apa ini ya lihatnya? Ingat ya? Masih ingat? Oke, semangat pagi. Prima, yes. Ulang lagi, semangat pagi. Prima, yes. Oke, SMK? Nah, itulah pagi-pagi kok kelihatannya kok loyo. Ya, kita ulang tadi. Alat yang alat ukur itu apa tadi? Alat yang digunakan untuk mengukur. Sepakat gak kira-kira? Sepakat? Sepakat apa mas kira-kira? Alat ukur mekanik presisi. Nah, alat ukur itu alat yang digunakan untuk mengukur, betul seperti itu. Nah, ada istilah di sini, ada istilah presisi. Nah ini, ada yang tahu nggak presisi itu apa? Tahu mas, coba mas. Ketelitian atau ketepatan. Sepakat? Sepakat. Kasih aplaus. Kasih ya, ini harus lebih semangat. Nah, jadi alat ukur mekanik presisi
presisi itu alat yang digunakan untuk mengukur dengan tingkat ketelitian dan ketepatan tinggi. Nah, sebelum saya menyampaikan alat ukur mekanik presisi, alangkah baiknya Pak Rozak menjelaskan tujuannya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, coba Mas bisa itu Mas. Nah, dibaca coba, Mas. Pertama, peserta didik mampu menyebutkan macam alat ukur mekanik presisi dan mengenal bagian-bagian dengan tepat tanggung jawab. Artinya apa? Artinya kalian di tujuan pelajaran ini nanti akan dijelaskan bagaimana macam-macam jenis alat ukur. Nah, kemudian yang kedua apa Mas? Coba Mas. Peserta didik mampu menyebut fungsi alat ukur mekanik posisi dan mengenal bagian-bagian dengan penuh tanggung jawab. Nah, fungsinya. Nah, yang kedua coba. Yang kedua fungsi alat ukur, yang ketiga coba Mas. Peserta didik mampu mengetahui penggunaan dan perawatan alat ukur mekanik presisi dengan penuh tanggung jawab. Oke. Selanjutnya Mas coba. Peserta didik mampu menganalisis penggunaan dan perawatan sisi ukur dengan penuh tanggung jawab. Baik, itu dari empat tujuan pelajaran yang nanti kita bahas pada pagi hari ini. Pak, yang warna hitam itu apa Pak? Itu yang untuk kerjanya nanti minggu depan. Jadi pertemuan pertama hari ini Pak Rozak menyampaikan materi mekanik alat ukur mekanik presisi dengan model pembelajaran problem based learning. Ya, pertemuan pertama ini nanti kita bahas dari tujuan keempat ini. Itu ya, jelas ya? Baik, lanjut. Nah, alat ukur mekanik presisi itu pada peta kompetensi di nomor 3. Berarti materi yang kemarin sudah saya sampaikan, kalian sudah kami beri pengenalan tentang alat ukur pembanding. Nah, di sini kalian nanti kita bahas tentang alat ukur mekanik presisinya. Nah, pertemuan yang kedua nanti kita bahas tentang atau demonstrasinya. Yang ketiga, ini penilaian. Selain nanti Pak Rozak menyampaikan tujuan, kemudian peta, kemudian penilaian proses yang nanti kita bahas. Penilaiannya apa? 1, sikap, ya, itu di teknik penilaiannya menggunakan observasi kegiatan diskusi kelompok yang nanti kita bahas di pagi hari ini. Kemudian pengetahuan, ada lembaga LKPD, nanti Pak Rozak juga akan memberikan tes evaluasi pada saat evaluasi nanti. Kemudian keterampilan, nanti keterampilan praktek untuk kerja kalian untuk belajar menggunakan alat ukur mekanik presisi. Kalau kalian sudah melihat seperti ini, tentunya apa ini yang menjadi motivasi kalian? Manfaat alat ukur itu apa saja? Ini manfaatnya apa? Atau saya kenapa harus belajar alat ukur? Karena kelas 1 dasar sebagai dasar untuk masuk tingkat berikutnya. Atau nanti kalau kalian di praktek pembunutan atau freeze dan lain sebagainya, ini alat jangka sorong selalu digunakan. Makanya sebagai motivasi kalian belajar alat ukur ini, tentunya ini dasar kalian
selain kalian nanti praktek di kelas 2 atau kelas 3, itu wajib kalian tahu bagaimana cara menggunakan alat ukur tersebut. Jelas ya? Jadi ini betul-betul nanti kalian harus harus betul pelajari dengan sungguh-sungguh. Jika nanti kalau kalian merasa belum bisa, kalian bisa nanti tanyakan pada Rosak atau temanmu yang sudah bisa. Nah, alat ukur mekanik yang kita presisi nanti kita bahas apa, Mas? Nah, ini jangka sorong dan mikrometer. Apa itu jangka sorong? Ada yang tahu? Jangka sorong? Apa Mas? Coba Mas, jangka sorong apa Mas? Tahu? Mas? Coba Mas, jangka sorong itu Mistar geser Pak. Mistar geser, selain mistar geser, Pak Isna? Fungsinya? Untuk mengukur kedalaman suatu Selain- benda. Nah, selain kedalaman apa? Selain kedalaman apa? Luas benda. Luas benda. Setelah itu Ukur bagian yang bertingkat. nah, ada lagi kira-kira? Nah, coba masih kita bahas lagi ya, masih banyak yang harus tahu. Nah, kalau mikrometer itu apa? Mikrometer atau jenis mikrometer atau fungsinya, ada yang tahu kira-kira? Mas, kira-kira ada yang tahu tak? Jenis mikrometer? Kita bahas nanti ya di pembahasan pagi hari ini. Nah, kemudian kita nanti proses bagi kelompok sudah saya bagikan. Nah, masuk pada permasalahan identifikasi permasalahan. Nah, kalian di sini nanti karena model pembelajaran proses nanti menggunakan problem based learning, yaitu apa problem based learning itu? Model pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, masalah di sini apa? Masalah tentang pengukuran alat ukur, kemudian cara bagaimana mengukur, fungsi alat ukur dan lain sebagainya. Nah, di sini di depan kalian sudah saya kasih gambar, Mas ya. Nah, ini gambar apa Mas? Ini namanya apa Mas? Apa ini? Gambar apa ini? Baut atau mur? Baut. Kalian sebelah sini? Nah, tentunya kalian sudah pernah menggunakannya, betul? Nah, pertanyaannya, sudah pernahkah kalian mengukurnya menggunakan alat ukur mekanik presisika? Sudah? Belum. Nah, di sini nanti kita bahas. Yang kedua, permasalahan kedua di sini gambar apa ini? Ini hasil kerja bubut siswa kakak tingkat kalian. Nanti kalian juga akan melaksanakan praktek seperti ini. Nah, nih. Baik. Kalau sudah masuk permasalahan, kalian sudah tahu masalahnya ini, sekarang kita kembali ke pembagian kelompok. Silakan kelompok masing-masing bisa menempatkan diri. Silakan Mas. Kelompok 1 di sini, 2, 3 dan seterusnya. Silakan. Kelompok 1 siapa? Ahmad Rashid, ada sedikit, silakan Sid. Kelompok 2 Ahmad Faisal Satria sebelah sini. Nah, kelompok 1 siapa? M Andariski, silakan langsung menggabung Mas. Cepat gerakannya. Sambil kalian menempatkan kelompok, kalau saya persiapkan untuk lembar kerja peserta didik. Jangan terlalu dekat dengan kamera, maju di sini lagi. Nah, terus berikutnya. Berikutnya Mas Faisal sebelah sini. Nah, kelompok berapa Mbak Isna? 3. Kelompok 4.
Coba ini apa? Isi dulu. Isi dulu coba. Isi dulu. Nah, silakan melihat supaya untuk apa? Diskusinya lebih enak. Mas, bisa gabung di sini atau di sebelah kelompok sebelah situ. Coba. Nah, oke. Jumlahnya 5. Oh, 2 juga. Lebih satu ini mas. Sebelah ini. Ini kurang 1. Lebihan mana ada? Nah, oke. Kamu berapa? 1, 2, 3, 4. Baik, terima kasih. Saya tak berikan lembar kerja peserta didiknya. Silakan dibaca. Literasinya atau modulnya bisa diambil. Silakan. Bisa satu. Nah, bukunya diambil satu. Buku diambil. Kemudian alat bukunya juga diambil. Ya. Ya. Apa lagi? Yang kurang? Bukunya? Nah, kalian boleh lihat modul ya, silakan bekerja sama, bekerja kelompok ya, gunakan waktu dengan baik. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit, nanti cara panjang di angka 9 kita agar selesai, kita masuk materi presentasi. Silakan kalian cari, gali informasi, rumusan masalahnya apa di situ di dalam LKPD, kemudian kalian isi. Kalian nanti bisa bersama dengan satu kelompoknya untuk bisa mencari jawabannya apa yang tertera di situ. Jelas? Ada yang ditanyakan, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa nanti disusul. Gitu ya. Nanti kalian boleh melihat internet ya. Kalau jika nanti kalian merasa sulit atau kok di buku kok kurang, kalian boleh menggunakan internet untuk mencari solusi dari lembar kerja peserta didik. Sambil kalian mengerjakan LKPD, Pak Rosak ngisi jurnal dulu ya sebentar. Oke, silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Ngisi jurnal dulu, nanti kalau sudah saya keliling pada apa-apa mengelilingi kalian jika kalian ada pertanyaan yang perlu kalian tanyakan. Itu ya.
Iya, dapat itu. Nanti teman-teman, terutama yang sedang bahasa Korea, alat ukur bisa dibawa mas, diambil mas alat ukurnya. Nah itu, diambil alat ukurnya. Semua pak? Iya, dibagi kelompoknya. Ini. Motornya deh, motornya kan tadi. Nah, itu. Satu panjang itu sendiri. Panjang itu. Oke. Kemudian ini cukup sampai ini. Oke. Ini sama sama. Ini keterhitungan. Cara mengukurnya bagaimana? Isinya ada nggak? Di internet ada. Ya, orang. Nanti bisa turunkan. Nah kemudian alat yang ini apa namanya itu smartboardnya mana? Nah ini yang diukur lihat gambarnya bisa ada 3 pengukuran. Coba alat tangga turunnya. Kemudian yang ini diukur menggunakan mikrometer. Mikrometer itu nanti diambil. Nah, nanti cara menghitungnya. Tingkat ketelitiannya berapa di sini? 0,05 di sini tingkat ketelitiannya. Gitu.
kalau sudah ketemunya berapa, nanti teman-teman bisa caranya menghitung oleh sini. Oleh koreksinya bisa nanti di L1, L2 dan D1. D1 itu artinya apa? Di A meter. Nah, diameter berarti diameter. Kemudian L. Kemudian L2-nya. Nah, ya ukur. Nanti yang iki, yang mur diukur menggunakan mikrometer. Nanti yang ya, ini nanti yang mikrometer. Nah, gunakan alat mikrometer. Nah, ya. Sambil kalian ini ya, nah ini mas perhatikan ya, sambil kalian diskusi. Nah ini perhatikan. Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama Sevo SMA. Ya. Nah ini 05. Nah, sebelum kita kan kejadian 0,05, maka pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah yang angka besar ini, yang ini itu adalah satuannya sentimeter. Ya, ini adalah satuannya sentimeter. Ini adalah skala utama. Ya, ingat ya, ini adalah skala utama. Terus yang di bawah ini adalah penelitiannya. Dan ini adalah dia skala Nonius. Oke, terus yang ini nanti satuannya adalah yang ini meter. Ya, lihat yang di bawah ini adalah satuan meter. Oke, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kalian juga mengetahui seluruh bagian-bagian dan penggunaan dari jangka sorot. Oke. Langkah pertama, taruhlah kita ingin mengukur sebuah benda. Kita ingin mengukur sebuah benda, taruhlah bendanya taruh di sini gitu ya. Bendanya taruh di sini, terus kemudian kita ingin mengukurnya dan panjangnya bendanya adalah segini. Nah, langkah pertama yang perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk kita lakukan adalah kita lihat dulu garis 0 pada skala Nonius ini. Nah, kita lihat garis 0 ini adalah 2 lebih 1 dan satunya lebih 2 ekstrem ini juga kurang. Berarti juga adalah karena satuannya saja kita tidak jadikan milimeter lebih dahulu. Berarti di sini adalah 21 milimeter lebih. Nah, lebihnya berapa? Lebihnya adalah kita cari tahu yang garisnya adalah segaris. Nah, ternyata garis yang segaris adalah di sini. Oke, kita perbesar. Terus, nah ternyata benar tepat. Yang besar, yang segaris adalah ini. Ya, segaris atau dia berpotongan. Berpotongan apa namanya? Segaris lebih tepat. Nah, kalau kita melihat seperti ini, berarti pertama kita lihat ini dulu. Berarti dia adalah 80, kalau kita sini berarti 85. Berarti panjang dari benda kecil yang kita itu adalah 21,85. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Nah itu cara menghitung 0,05.
05 pilihannya. Paham tadi? Perlu diulang lagi? Ulang. Bukan. Nih. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya SMK. Belajar menggunakannya. Langkah pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah yang angka besar ini, yang ini itu adalah satuannya sentimeter. Ya, yang ini adalah satuannya sentimeter. Jadi Namanya skala utama. Ini skala utama. Yang ini skala vernier. Jadi itu adalah skala utara milimeter bagi seluruh bagian di sini. Terus kemudian kita pengen yang perlu untuk kita ketahui dan perlu juga skala nulisnya. Nah, kita lihat kan lebih satu dan satunya lebih kurang, berarti dia adalah karena satuannya sentimeter kita jadikan milimeter terlebih dahulu. Berarti di sini adalah 21 milimeter lebih. Nah, lebihnya berapa? Lebihnya adalah kita cari tahu yang garisnya adalah segaris. Nah, ternyata garisnya segaris ke atas. Bang, kalau kalian dengan mata kalian kok sulit, pakai besar. Kalau kalian nggak tahu besar atau kita nggak punya besar, caranya apa? Difoto, kemudian dilebarkan. Lihat, Pak, kali gitu. Yuk, lanjut kan nih? Lanjut. garis ada lagi di sini. Kita berbesar, terus Nah, kan pakai teleskop ini. benar tempat. Kan? Nah, kita nggak punya teleskop, pakainya apa? Kamera. Setelah kamu ukur, contoh ya. Ini ya, setelah kamu ukur, misalkan ini. Nah, selesai. Kemudian kamu kunci. Jangan lupa ini kunci. Kalau udah, lainnya difoto. Oke, boleh ini. Pemula istilahnya belajar untuk pemula. Tapi kalau kalian masih muda, maka kalian masih normal, baca garis begini bisa digampang. Ini supaya untuk teleskop atau HP atau kamera itu supaya lebih perjelas saja. Oke ya, nah kalian nantinya di sebelah ini 8,5 itu hasil ukuran dari mana? Dari bukan dulunya. Cara menghitungnya bagaimana? Oke, kalau ada mikrometernya digantikan. Ya, nah, silakan diisi. Ini waktunya masih 10 menit. Masih ada waktu lagi kurang lebih 5 menitan untuk menggali informasi. Jika kalau memang harus dibutuhkan lagi, silakan untuk bisa di. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira masih bingung? Masih bingung kan?
Tapi kalau masih di atas ruas, berarti masih 0,5. Coba lihat ini apa nih perhitungannya di munduran atau mundur. Coba jangka soro mikrometer, ada mikrometer nggak di sini? Bukan mikrometer ini. Kan 5 6 toh kilo 6 lakumannya berapa di sini? 15 berarti kan di 15 di sini berarti 0,15 sama dengan 6 jumlah 6,15. Kalau yang di bawahnya ini di bawah garis ruas bawah, berarti kan di sini ini di bawah, berarti di sini 0, jadinya 6,5. Setiap ruas itu 0,5. Setiap ruas 1 itu angkanya 1, tapi setengah dari ruas itu 0,5. Jadi kalau lewati seperti ini kalau di sini 0,5, tapi kalau di sini, nah ini di sini 0,0. Dipahami di situ. Ketemu pasar. Seperti itu. Nomornya mana? Jadi cukup bunyinya kita panggil. Nanti berapa semua? Skala utama, skala Nomius. Ini skala utama. Nanti ikannya dicari yang itu. Ikannya tersebut kelas kemana itu ada? Hah? Ini 11. Nah itu berarti 11 itu. Tapi kalau sudah masuk dari bawah itu sampai 0,5. Tapi kalau belum 0. Bagaimana yang mikrometer? Belum. Mikrometernya dalam bentuknya kurang ini. Umurnya mana? Ini.
untuk materinya bisa diminta materi bisa sampai yang 0,0 bawahnya 0,5 karena apa? Melewati ruas bawah satu ruas bawahnya 1 tapi setengah ruas enggaknya 0,5 kan ada ruas. Yang ini kalau mikrometer coba mikrometer buka. Mikrometer. Berapa mas? 10 atau 11? 9. Sekarang komanya berapa? Komanya berapa? 25. 11,25, 11,25 atau 11,3. Buka ini sekarang 24. Oke, sampai dulu. Ya. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, jam 11. garis atas terhitung 6. Tapi kalau yang di sebelah sini, nah ini di bawah, garis bawah, tadi kan
Jelas? Baik. Waktunya sudah habis. Silakan mulai presentasi. Dari kelompok pertama, silakan mempresentasikan. Kelompok pertama silakan untuk mempresentasikan, kelompok 2 dan seterusnya. Jika nanti ada yang belum selesai, nanti Pak Rosak bantu. Ya, siap? Oke, kelompok 1, Mas bisa berdiri untuk mempresentasikan. Silakan kalian tinggalkan kelompok 1 akan melanjutkan. Saya Versi dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis dari kelompok ini. Analisis definisi penggunaan alat ukur dengan posisi dan 1 Yang kemudian yang keras. angka sorong 1 jenis angka sorong 1 jenis angka sorong analog atau manual 2 jangka sorong digital 3 jangka sorong arloji atau jam 4 jangka sorong ketinggian fungsi jangka sorong 1 berfungsi untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara grafik berfungsi mengukur sisi dalam bentuk benda yang biasanya berubah bukan seperti pada benda dengan cara mengulurnya 3 berfungsi mengulur kedalaman selah atau bukan suatu bentuk benda dengan cara mengencangkan atau menentukan bagian alat ukur 4 berfungsi mengukur ketebalan suatu benda berfungsi 5 berfungsi mengukur diameter 6 berfungsi mengukur kedalaman suatu benda dan menatang rantai ukur bagian bawah. Prosedur penggunaan 1. Pertama, siapkan terlebih dahulu objek atau benda yang akan diukur, misalnya kelereng, koin, atau lainnya. 2. Setelah itu, buka rahan dasar pada jangka sorong ke bagian sebelah kiri sampai benar-benar rapat agar bisa menghasilkan ukuran yang akurat. 3. Pastikan kaki bawah kedua rahan tertutup dan skala menunjukkan angka 0. Hal ini perlu banyak perhatikan agar tidak terjadi kesalahan mengukur atau biasa disebut zero error. 4. Tundukkan pada bagian baut pengunci dan tarik rahan dasar ke sebelah kanan. Benda yang ingin diukur bisa sesuai ditempatkan di antara dua rahan tersebut. 5. Setelah itu letakkan benda antara kedua rahan dan pastikan kembali bahwa posisinya sudah sesuai dan tepat. 6. Menarik bagian rahan geser ke sebelah kiri sampai mengambil benda yang akan diukur. Kemudian putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. 7. Setelah itu perhatikan garis yang terhimpit antara skala atas dan bawah atau skala non-nulisnya. Temukan angka yang menyambung lurus dengan garis dari skala nulis tersebut. 8. Hitunglah hasil pengukuran yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua angkanya, maka itulah diameter benda yang dicari. Ya. Baik, ada tanggapan dari kelompok lain? Sepakat dengan kelompok 1? Yang pertama jangka sorong, jenis jangka sorong ada berapa? Ada? Ada berapa? Ada? 4. Ya. Bukan ya? 4 itu apa saja? Yuk. 4 apa saja? Jangka sorong? 2. Oke. Terus? Terus? Skala, kemudian di sini biar kalian digital.
Oke, jenis cangkal sorong kalau fungsinya sudah jelas, berfungsi sebagai untuk mengukur benda telat. Paham ya? Nomor poin 1 jelas jenis, fungsi dan penggunaannya jelas. Oke, silakan, terima kasih. Kasih upload dulu, Mas. Ya, baik. Kelompok 2 nomor 2 sudah selesai. Baiknya. Nomor 3. Ya, silakan. Perlu alat tulis? Coba yang lain perhatikan.
Saya tunjuk untuk kelompok 3 mewakili bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Silakan dari kelompok 3. Ya, berdiri aja. Kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami jenis jangka sorong, fungsi jangka sorong, dan prosedur penggunaannya. Jenis jangka sorong yaitu ada 4: jangka sorong analog atau manual, jangka sorong digital, jangka sorong arloji atau jam, jangka sorong ketinggian. Kemudian untuk fungsi jangka sorong sendiri berfungsi untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan diapit. Kemudian mengukur sisi dalam bentuk benda yang biasanya berupa lubang seperti pada pipa dengan cara mengulurnya. Yang ketiga itu berfungsi mengukur kedalaman celah atau lubang suatu benda dengan cara menancapkan atau memasukkan bagian alat ukur. Yang keempat berfungsi mengukur ketebalan suatu benda. Yang kelima berfungsi mengukur diameter dalam bentuk benda menggunakan rahan, tetak, dan rahan geser atas. Kemudian yang keenam berfungsi mengukur kedalaman suatu benda menggunakan tangkai ukur bagian bawah, misalnya kedalaman tabung, lubang kecil, atau perbedaan tinggi yang relatif kecil. Yang ketujuh ada memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala minus. Untuk prosedur penggunaannya yaitu pertama, siapkan terlebih dahulu objek atau benda yang akan diukur, misalnya kelereng, koin, atau lainnya. Setelah itu buka rahan geser pada jangka sorong ke bagian sebelah kiri sampai benar-benar rapat agar bisa menghasilkan ukuran yang akurat. Pastikan lagi bahwa kedua rahan tertutup dan skala menunjukkan angka 0. Hal ini perlu gramage. Perhatikan agar tidak terjadi kesalahan pengukuran atau biasa disebut zero error. Kedurkan pada bagian baut pengunci dan tarik rahan geser ke sebelah kanan sampai benda yang ingin diukur bisa sesuai ditempatkan di antara dua rahan tersebut. Yang kelima yaitu setelah meletakkan benda antara kedua rahan, pastikan kembali bahwa posisinya sudah sesuai dan tepat. Yang berikutnya, tarik bagian rahan geser ke sebelah kiri sampai mengambil benda yang akan diukur. Kemudian putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. Setelah itu perhatikan garis yang terhimpit antara skala atas dan bawah atau skala minusnya. Temukan angka yang menyambungkan lurus dengan garis dari skala minus tersebut. Setelah itu hitunglah hasil pengukuran yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua angkanya. Maka itulah diameter benda yang dicari. Sekian kesimpulan dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Aplaus. Ya, itulah kesimpulan dari presentasi. Mudah-mudahan kalian semuanya paham ya. Oke? Paham ya? Oke, terima kasih atas presentasi tadi dari Pak Rozak. Untuk berikutnya masuk tahap evaluasi. Oke.
itu yang mendapat nilai penuh. Itu kelompok, ada dua kelompok, ada dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan kasih aplaus ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 itu nilainya sama, masih di bawahnya. Kalau nilai yang kelompok 1 dan 3 tadi 9, tapi kelompok 2 3 nilainya 8, masih di atas akal. Semangat, kasih aplaus lagi. Untuk penutup, kita masuk penutup. Kalau saya nanti minta minta sepatah untayan-untayan, itu lembar refleksi. Apa itu lembar refleksi? Nah, kita bagikan ya. Ada 2 lembar refleksi. Ada refleksi siswa, ada refleksi LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian isi semua. Waktunya kurang lebih 10 menit maksimalnya. Ya, lebih cepat lebih bagus.
ya. Masih ada? Masih ada? Nanti saya panggil cara tulisnya, ya belum? Nanti mungkin saya panggil. Sudah semua? Sudah? Ada dua juga? Itu lembar LKPD yang mana satu siswa dapat 2 lembar, satu siswa dapat 2 lembar. Sudah? Coba saya masuk dari pertama. Komplit? Ada yang sisa ambil ya? Perhatikan. Ada yang kesulitan menulis referensi siswa? Kalau tidak, langsung LKPD. LKPD Kalian disuruh menjawab apakah Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan LKPD. Jawab ya atau tidak. Itu ya. Silakan dijawab dengan jujur. Nama siswa kelas 10 TN 1. Kelompok tadi ingat, kelompoknya tadi saya kelompok 1, 2, 3, 4. Itu ya. Nah, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit maksimalnya.
apakah Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan LKPD? Tidak. Kedua, apakah dalam LKPD sudah ada tujuan pembelajarannya? Ya. Apakah setiap fase di LKPD mudah untuk dipahami? Ya. Apakah LKPD membantu Anda dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang Anda identifikasi? Ya. Apakah saran-saran Anda untuk mengembangkan LKPD selanjutnya cukup? Berarti cukup. Dan saya ambil satu ini saja untuk saja satu siswa, ya. Saya kira cukup untuk minggu depan. Pertemuan yang kedua kita persiapkan untuk apa? Pertemuan yang kedua apa? Unjuk kerja atau demonstrasi. Tentunya pengambilan praktek mengukur dengan metode kerja umumnya dalam dua pertemuan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan kira-kira? Tidak. Kalau tidak pertanyaan, mari kita akhiri dengan baca hafalan bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.